Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Rudi Bagus Saputro, kelas PAIE semester 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi atau wawancara pembelajaran akidah akhlak di madrasah guna memenuhi tugas mata kuliah pendalaman materi akidah dan akhlak yang diampu oleh Ibu Ulfa Rahmawati MPD MSI. Hubungan antara akidah dan akhlak adalah sebagai berikut. Pengertian akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda, yang berarti menjalin ataupun mengikat. Sedangkan pengertian dari akidah menurut Januar Ilyas adalah sebuah keyakinan di dalam hati yang kokoh, yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan pengertian dari akhlak adalah penjabaran kata jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku ataupun perbuatan. Hubungan antara akhlak dan akidah ini saling berkaitan. Diibaratkan akidah tanpa adanya akhlak sama saja sebuah pohon yang dikala panas tetapi tidak dapat meneduhkan. Sedangkan orang yang mempunyai akhlak tetapi tidak berakidah diibaratkan sebagai layangan yang terbang ke sana kemari tanpa tujuan. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di sini dapat kita lihat bahwasanya seorang muslim ya dapat dikatakan imannya kuat apabila akhlaknya itu baik, dan sebaliknya jika seorang mukmin ya akhlaknya kurang baik, dapat kita simpulkan bahwasanya iman orang tersebut juga masih rendah atau masih lemah. Jadi kaitan antara akidah dan akhlak ini saling berkaitan. Kuatnya iman seseorang ditandai dengan bagusnya akhlak seseorang tersebut. Kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana pembelajaran akidah akhlak di sebuah MTS yang terletak di Kecamatan Menjobo, Kabupaten Kudus, yaitu MTS Miftahul Thalibin. Oleh karena itu, mari kita semak bersama. Baik, setelah kemarin pada hari Minggu 24 April 2022, saya melakukan observasi atau wawancara ke MTS Miftahul Thalibin yang berada di Kecamatan Bae, Kecamatan Menjobo, Kabupaten Kudus. Saya mendapatkan beberapa informasi mengenai yang pertama terkait dengan referensi atau buku yang digunakan siswa-siswi MTS Miftahul Thalibin. Yang kedua, referensi atau buku yang digunakan oleh guru pengajar di MTS Miftahul Thalibin. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan dan pendalaman materi akidah akhlak di MTS Miftahul Thalibin. Dan yang keempat, bagaimana proses pembelajaran akidah akhlak di MTS Miftahul Thalibin. Yang kelima, bagaimana tanggapan saran guru ya, terkait dengan materi akidah dan akhlak yang disampaikan di MTS Miftahul Thalibin. Untuk itu kemarin saya melakukan observasi atau wawancara kepada guru yang bersangkutan, yaitu beliau bernama DRA Rokoyah SPDI. Sebelumnya beliau adalah alumni dari IAIN Kudus juga. Sebelumnya beliau sebenarnya adalah guru yang mengajar mata pelajaran SKI, bukan mata pelajaran akidah akhlak. Akan tetapi setelah beliau pindah dan masuk ke MTS Miftahul Thalibin, beliau didugasi oleh kepala sekolah untuk mengajar ya pada mata pelajaran akidah akhlak. Oleh karena itu, setelah wawancara panjang dengan
Bu Ruqayyah SPDI dapat didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan referensi atau buku ajar siswa yang diterapkan di MTS Miftahul Thalibin. MTS Miftahul Thalibin menggunakan buku dari Kemenak. Bukunya seperti ini. Kemudian juga menggunakan LKS. Dapat dilihat seperti ini, LKS. Yang kedua terkait dengan referensi atau buku yang ada pada guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Miftahul Thalibin. Untuk guru sendiri, buku panduannya atau buku referensinya yaitu sama, yaitu buku dari Kemenak tahun 2014 kurikulum K13. Yang ketiga terkait dengan pengembangan dan pendalaman materi akidah akhlak yang dilakukan oleh guru. Di sini Bu Ruqayyah melakukan yang pertama menyuruh siswa-siswi untuk mengerjakan uji kompetensi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pahamkah siswa terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian guru melakukan pembahasan dan melakukan penilaian terhadap kinerja siswa. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama terkait dengan langkah pembelajaran seperti layaknya guru biasanya. Yang pertama yaitu guru memberikan salam kepada siswa, kemudian menanyakan kabar siswa, menanyakan keadaan siswa, dan melakukan absensi. Kemudian yang kedua, guru melakukan atau menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian menyebutkan tujuan kita mempelajari atau siswa mempelajari materi yang akan diajarkan atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu materi inti, guru menyampaikan materi, kemudian ada tanya jawab dari siswa. Jika ada sesuatu yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan kepada guru. Kemudian yang keempat, guru merefleksi atau melakukan melakukan pembahasan kembali terkait dengan materi yang telah disampaikan. Apakah siswa sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan kepada guru. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu guru bersama dengan murid menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk metodenya sendiri, guru Bu Ruqayyah MTS Miftahul Thalibin ini yang pertama menggunakan metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, kemudian yang ketiga metode ceramah dan tanya jawab. Di sini kadang juga siswa diajak untuk ke lab untuk ditampilkan sebuah video atau pembelajaran dengan menggunakan sebuah proyektor, karena dapat dikatakan bahwasanya untuk tiap kelas belum ada proyektor pribadi tiap kelas. Sedangkan MTS Miftahul Thalibin ini hanya mempunyai 2 proyektor yang berada di lab. Jadi kebanyakan pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau tanpa menggunakan atau sesekali menggunakan yang namanya proyektor. Kemudian terkait dengan tanggapan dan saran guru tentang isi materi akidah akhlak. Setelah melakukan wawancara kepada Bu Ruqayyah SPDI, kemarin beliau menyatakan bahwasanya untuk materi atau buku referensi yang diterbitkan oleh Kemenak sudah lengkap. Sudah lengkap, hanya saja terdapat beberapa kesalahan kecil yang paling sering terjadi, yaitu salah satunya yaitu kesalahan cetak pada harokat bacaan Al-Quran. Kemudian berarti tugas guru sebelum melakukan pembelajaran yaitu mengecek apakah sumber, apakah dalil
yang akan disampaikan besok sudah sesuai, apakah sudah benar, sudah sesuai atau masih terdapat kesalahan. Nah, jadi di sini guru mapel bertugas mengecek atau mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan besok. Alhamdulillah, mungkin dari survei kemarin atau wawancara yang kemarin saya lakukan di MTS Miftahul Thalibin yang mewawancarai kepada guru akidah akhlak yaitu DRA Rokayah SPDI. Nah, telah saya sampaikan apa yang saya dapat, apa yang beliau sampaikan. Nah, mungkin selanjutnya yaitu dokumentasi terkait dengan perangkat, terkait dengan buku referensi yang Ibu Rokayah gunakan dalam mengajar mata pelajaran akidah akhlak di MTS Miftahul Thalibin. Nah, ini dia referensi dan bukunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pembelajaran akidah akhlak di madrasah, tepatnya di MTS Miftahul Thalibin yang terletak di Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.